Bagaimana kabarnya Bu Inggar hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah baik, senang Pak. Oke. Terima kasih Bu Inggar, senang bisa bertemu hari ini. Terima kasih juga sudah bersedia hadir dan berbincang dengan saya. Jadi gini Bu Inggar, nanti saya sebagai supervisor akan melihat bagaimana Bu Inggar melakukan praktik coaching terhadap coach dalam penilaian coaching terhadap 3 kompetensi yang dikembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Inggar, mana yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensinya, yang mana? Saya ingin dibantu pada kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oke, mendengarkan aktif ya Bu Inggar Iya. ya. Eh, Baik, jadi Bu Inggar merasa perlu bantuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Iya betul. Ya. Kalau misalkan rentang 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa Bu Inggar itu? Saya rasa saya masih di angka 6 Pak. Baik, angka 6 ya. Kalau dapat dapat dideskripsikan angka 6 dalam kompetensinya Bu Inggar ini itu seperti apa? Mohon disampaikan. Kadang gini, saya tiba-tiba mungkin hilang fokus saat diajak bicara atau ke distract dengan hal lain. Jadi kadang diajak bicara atau seperti apa itu hilang kayak poinnya apa toh kok nggak dapat gitu seperti itu loh Pak. Poinnya Kira-kira. tidak dapat. Baik, jadi menurut Bu Inggar kadang-kadang masih belum bisa ya mendengarkan dengan baik karena terkadang ke distract dengan sesuatu gitu ya. Jadi eh, kalau tadi itu 6, kira-kira nanti pengen capaiannya ke angka berapa pun kan? Mungkin tidak perlu muluk-muluk ya Pak. Semua pasti pengennya sempurna ya. Iya. Tapi kalau targetnya terlalu tinggi takutnya tidak tercapai. Jadi mungkin di angka 8 saya rasa diusahakan dicapai sampai 8. Oh, kalau 8, eh, kira-kira tadi 6 sudah dengan deskripsikan karena ke distract. Sekarang kalau 8 itu kompetensinya kira-kira yang ingin ditingkatkan seperti apa? Enggak, kalau 8. Tadi mungkin belajar lebih fokus saat ada orang yang berbicara dengan kita. Eh, Kedua mungkin berusaha tidak terganggu atau kedistract dengan hal-hal yang ada di sekitar saya. Jadi saya tetap fokus dengan orang yang berbicara dengan saya. Oke. Jadi kalau 8 ini jenengan itu ya pengennya fokus, kemudian tidak terdistract dengan yang lainnya gitu. Eh, Kalau dalam waktu-waktu dekat ini untuk kemampuan Bu Inggar tadi yang ingin dicapai sampai dengan 8, apa yang ingin dilakukan? Mungkin sebelum saya melakukan aktivitas atau mendengarkan seseorang berbicara dengan saya akan berusaha untuk apa ya Pak, untuk memfokuskan diri saya sendiri dengan seperti mungkin dengan teknik stop atau semacamnya, Stop ya. seperti yoga dan lain itu, Ya. biar pikiran saya terfokus pada satu hal gitu, seperti itu. Oh, jadi sebelum memulai Ya. coaching dengan melakukan Relaksasi untuk relaksasi diri saya oke, sendiri oke. ya. Eh, Setelah ini kan kita melakukan awal pra. Jadi apa harapan Bu Inggar setelah melakukan observasi? Harapan saya setelah melakukan observasi ini tentu saja apa yang menjadi tujuan saya tercapai. Oh gitu. Oke. Kalau rencana minggu-minggu ini sebelum melakukan coaching,
Mungkin observasi dulu Pak dengan Observasi dulu, iya oke, mungkin observ. bisa pendekatan dengan coachnya, Melakukan iya pendekatan dengan observasi dan coachingnya. iya. Oke, 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 oke. Oke, kalau begitu eh, kita lihat minggu depan setelah eh, jenengan melakukan coaching, kita lihat ketika melakukan coaching itu seperti apa. Terus kita lihat juga setelah selesai bagaimana perkembangan Bu Inggar melakukan coaching dengan teman sejawat ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Inggar. Semoga nanti di minggu depan ketika coaching diberi kelancaran, kemudahan untuk Bu Inggar sesuai dengan apa yang diinginkan tercapai di angka 8. Itu ya Bu Inggar. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Terima Bu kasih, selamat siang Inggar. Pak. Selamat pagi Bu Inggar. Selamat pagi Pak Puji, bagaimana? Maaf Bu Inggar, pagi-pagi saya datang ke rumah Bu Inggar, mengganggu waktunya Bu Inggar sebenarnya. Enggak Pak, baru tidak terlalu banyak pekerjaan. Oke, Ada yang berarti bisa saya ada bantu? waktu luang nih kosong. Ada. Nah, Bagaimana Pak? Nah, begini Bu Inggar, saya ingin bercerita sambil berdiskusi dengan Bu Inggar. Begini Bu Inggar, saya kan sekarang ngajar kelas 5 dan sekarang ini pembelajaran baru kan baru berjalan 3 bulan. Nah, saya merasakan kelas saya yang sekarang ribet sekali ya, susah diatur. Jadi ibaratnya saya mengelola kelas saya susah sekali itu yang kelas 5 yang sekarang ini Bu Inggar, seperti itu Bu Inggar. Oh, jadi kelas yang sekarang ini benar-benar susah diatur. Iya Bu Inggar. Apakah mungkin Pak Puji punya strategi atau apa gitu untuk menghandle anak-anak ini Ya. agar anak-anak ini lebih apa ya bisa diatur? Begini, saya mencoba agar melaksanakan dengan rencana ini, saya mungkin akan lebih memperhatikan lagi bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik dan benar, sehingga nanti anak-anak itu nyaman dalam belajar, sehingga anak-anak memperhatikan tentunya saya sebagai pelajar dan juga guru yang lain untuk mengikuti aktif pembelajaran seperti itu. Jadi biar anak-anak itu tidak ramai sendiri, ribut sendiri. Selama ini yang saya rasakan tuh anak-anak pada ribut sendiri, tidak menghiraukan guru saat mengajar. Mereka lebih asik sendiri, ribut sendiri, berjalan ke sana kemari seperti itu. Jadi mungkin saya nanti akan mencoba bagaimana mengelola kelas saya menjadi lebih baik lagi agar anak-anak itu fokus dalam belajar seperti itu. Pengelolaan kelasnya ini kira-kira dalam bentuk bagaimana atau mungkin apa gitu? Oke, mungkin dari pengelolaan kelas itu nanti tentunya yang pertama nanti saya akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian selain itu juga nanti saya mungkin akan mendesain kelas itu seperti apa. Baginya mungkin dari tempat duduk, kemudian juga dari mungkin untuk mandi dan sebagainya, hiasan kelas seperti apa. Jadi yang mereka ingat itu seperti apa kelasnya, bentuk settingan tempat duduknya seperti apa, seperti itu. Jadi saya nanti akan mencoba membuat kesempatan kelas dan menyusun atau membuat kelas itu senyaman mungkin bagi anak-anak seperti itu. Oke. Dari permasalahan yang jenengan hadapi sekarang ini, kalau di range nih Pak, dari 1 sampai 10, ada di posisi mana sekarang ini? Nah, kalau di posisi sekarang itu karena anak-anak ini saya merasa ini sangat-sangat super sekali, menurut saya ini di angka 5 sekarang ini. Di angka 5 ya Iya, Pak ya. karena Dengan alasan yang sudah jenengan utarakan tadi. iya, karena anak-anak itu ramainya luar biasa menurut saya kelas 5 ini. Ya mungkin salah satu faktornya juga karena jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada siswa perempuan. Jadi anak-anak yang laki-laki itu cenderung juga membuat ya bisa mempengaruhi teman-temannya untuk membuat kegaduhan seperti itu. Jadi ramai sekali, ribut sekali. Jadi agak susah dikendalikan untuk kelas 5 yang sekarang ini. Nah, dari permasalahan yang ini dengan solusi-solusi atau hal-hal yang akan jenengan persiapkan, itu kira-kira akan di angka berapa jenengan pengennya untuk peningkatannya? Nah, jadi saya ingin nanti menurut saya itu untuk mencapai itu saya ingin mencapai angka 8. 8. Nah,
di angka 8 ini pastikan dengan upaya-upaya yang harus jenengan persiapkan sedemikian rupa untuk mencapai ini kira-kira butuh berapa lama atau kapan akan memulainya? Nah, mungkin saya akan mencoba untuk melakukan ini, mungkin membuat kesepakatan kelas dan lain-lain. Yang hal yang pertama itu membuat kesepakatan kelas itu, dan di situ saya akan mencoba melaksanakan itu untuk minggu depan. Minggu depan saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi apa sih yang mereka inginkan itu, anak-anak inginkan itu seperti apa. Jadi mereka itu nanti tahu apa yang menjadi kesepakatan kelas masing kita kelas 5 itu seperti apa, sehingga mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang sudah dijalani sepakati bersama seperti itu. Selain itu nanti bisa juga setelah itu baru merujuk untuk mendesain kelasnya seperti apa yang mereka inginkan itu, seperti apa tempat duduknya, apakah harus urut berjajar atau seperti huruf U atau berkelompok 4 tempat seperti itu. Jadi mulai minggu depan nggih Iya. jenengan akan memulai rencana-rencana yang jenengan buat agar anak-anak ini terkondisi dengan baik. Betul, seperti itu Ibu. ya Pak ya. Dari semoga saja apa yang jenengan komitmenkan ini, apa yang jenengan rencanakan ini mulai minggu depan semoga saja menjadi lebih baik rencananya, membuat anak-anak juga jadi lebih bisa terkondusifkan ya, terkondisi dengan baik. Nah, itu tadi permasalahan, masih ada yang ingin jenengan ungkapkan atau masih ada yang mengganjal mungkin? Nah, saya merasa saya lumayan lega seperti ini, karena saya merasa saya seperti ini udah beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi di sini saya tadi menceritakan kepada Binggar apa yang menjadi pengalaman saya, dan saya sekarang merasa lega bisa bercerita tentang apa yang saya alami. Semoga nanti minggu depan saya bisa menerapkan itu, membuat kesempatan kelas dan kelas, sehingga anak murid saya bisa menjadi lebih disiplin, fokus lagi dalam belajar seperti itu. Iya, baik begitu ya Pak. Iya. Pak Puji, semoga apa yang jenengan programkan terrealisasi dan anak-anak menjadi baik. Dengan jenengan sudah bercerita dengan saya lebih lega, dan mungkin juga kalau masih ada hal-hal yang pengen diutarakan atau diceritakan, jenengan bisa cerita ke saya. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Boten. Terima kasih. Saya jemput dulu mengajar. Terima kasih atas waktunya. Selamat Selamat ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Puji dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Inggar? Selamat siang Pak Rudi. Alhamdulillah saya merasa lega Pak. Menurut Bu Inggar, bagaimana performa Bu Inggar tadi ketika coaching? Saya merasa masih ada yang kurang Pak. Oke. Di bagian mana Bu Inggar masih yang kurang? Itu. Menurut saya tadi masih kurang menjadi apa ya Pak, pendengar yang aktif dan baik untuk Pak Puji. Apa yang membuat Bu Inggar menilai demikian? Tadi ketika Pak Puji sedang berbicara dengan saya, tiba-tiba saya teringat bahwa saya lupa memberikan tugas murid saya setelah pelajaran agama tadi Pak. Oh, lupa memberi tugas. Jadi lupa memberi tugas, jadi teringat dengan murid-muridnya di kelas ya? Iya. Oke. Bolehkah Bu Inggar saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan? Nggih, monggo silahkan Pak. Setelah saya amati tadi, Bu Inggar itu sudah bagus, sikapnya terbuka, sabar, kemudian ingin tahu lebih terus dan tidak terburu-buru. Dan berdasarkan pengamatan saya, Bu Inggar sudah mindful learning. Bagaimana menurut Bu Inggar penilaian saya? Iya Pak, saya juga merasa demikian. Tadi saya sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif dengan mendengarkan semua cerita yang Pak Puji utarakan kepada saya. Seperti itu Pak. Oh ya, oke. Jadi kita sama-sama ya Bu ya, merasakannya sama ya. Baik Bu Inggar,
ada beberapa hal berdasarkan pengamatan saya yang harus Bu Inggar tingkatkan. Yang pertama, suara Bu Inggar itu masih seperti buru-buru. Ya, harus lebih pelan-pelan menggunakan rasa ya. Bagaimana Bu Inggar? Kalau menurut Bu Inggar seperti apa? Kalau penilaian saya seperti itu. Iya Pak, tadi saya memang agak terburu-buru saat memulai coaching, mungkin karena saya mulai ke-distract dengan ingat apa belum memberikan tugas kepada murid saya setelah pembelajaran agama tadi, Pak. Eh, Tadi kan sebelum kemarin ya, sebelum Bu Inggar melakukan coaching, kita kan sudah memberikan harapan pada Bu Inggar. Harapan Bu Inggar kan sampai angka 8. Nah, apakah coaching yang dilakukan Bu Inggar itu sudah sampai pada angka 8 itu? Eh, Sepertinya hampir mencapai 8, Pak. Mungkin karena saya masih agak sedikit ke-distract tadi nggih. Jadi sepertinya masih belum maksimal, Pak. Oh, masih belum. Oke, oke, oke. Baik, jadi kalau saya melihat Bu Inggar, jadi Bu Inggar itu sudah bisa mendengarkan secara aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Inggar juga sudah bisa menemukan kata kunci dari pertanyaan kunci, ya, mendengar dengan seksama, kemudian bebas dari asumsi, tidak melakukan label kepada kuncinya, kemudian yang terakhir sudah mengasosiasikan. Ini merupakan modal yang sudah cukup baik bagi Bu Inggar. Bisa mengoptimalkan potensi yang Bu Inggar miliki. Kemudian menurut Bu Inggar, apa yang bisa dilakukan dengan potensi yang dimiliki oleh Bu Inggar supaya dapat meningkatkan kompetensi Bu Inggar pada bagian hadir penuh. Mungkin saya akan ini ya Pak, berlatih lebih banyak praktik untuk coach. Selain itu tetap memperdalam materi coaching. Eh, saya merasa coaching ini sangat diperlukan guys dalam mengelola guru ataupun tenaga pendidik di sekolah. Mungkin juga bisa untuk diterapkan ke anak-anak juga sih untuk menemukan atau menggali potensi mereka. Betul sekali. Bagus sekali itu Bu. Eh, menurut jadi jam terbang praktek coaching itu memang perlu. Jadi bisa Bu Inggar nanti ceritakan lebih spesifik eh, tentang apa yang sudah dilakukan Bu Inggar yang coaching dengan Pak Puji tadi ya kepada teman-temannya. Eh, kemudian ada pertanyaan, eh, bisa ceritakan lebih spesifik proses coaching yang dilakukan Bu Inggar kepada Pak Puji tadi, Bu? Prosesnya tadi kebetulan Pak Puji datang kepada saya Ya, untuk mencurahkan atau bercerita tentang bagaimana siswa di kelas beliau itu tidak bisa dikondisikan ya. karena jumlah siswa laki-laki yang lebih dominan dan lebih banyak jadi membuat gaduh kelas selama pembelajaran itu tidak apa ya tidak terkondisi dengan baik seperti itu Pak. Oh ya. Di situ saya bertanya kepada Pak Puji untuk menggali kira-kira apa sih yang Pak Puji lakukan agar kelasnya Pak Puji itu bisa terkondisi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu Inggar. Eh, kemudian dari diskusi ini hal yang lain ya, yang dilakukan untuk membantu keberhasilan dari Bu Inggar itu apa? Dari proses coaching. Dari keberhasilan mungkin sebagai pendengar yang baik itu sudah bisa apa ya Pak
menjadi seorang pendengar yang baik dan menstimulus koci untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, dan itu sudah menjadi apa ya, keberhasilan mungkin Pak, dengan bisa menggali potensinya koci untuk bisa mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi itu pemikiran yang sangat bagus Bu Inggar, membuat coach itu menemukan solusinya tersendiri, ya. Melakukan refleksi coach itu perlu dengan teman sejawat juga, dengan misalnya setelah selesai dari melakukan coaching, dengan refleksi dengan teman sejawat yang sudah pernah misalnya guru penggerak, atau misalnya dia sedang pendidikan guru penggerak, itu juga perlu Bu, karena itu memang suatu hal yang penting untuk kita memperbaiki diri. Ya, kira-kira dari kompetensi yang tadi sudah Bu Inggar sampaikan, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan lagi yang harus dimiliki Bu Inggar sebagai coach? Tadi mungkin seperti presence saya oke. Memberikan pertanyaan berbobot sudah. Yang tadi kan saya mendengarkan dengan aktif tadi yang masih itu masih perlu saya tingkatkan lagi, karena ternyata saat proses coaching tadi saya masih ke distract walaupun hanya sedikit. Walaupun saya sudah berusaha untuk fokus di situ, tapi ternyata ada hal kecil yang masih bisa mendistract saya dalam hal tersebut, Pak. Kemudian itu ya yang perlu ditingkatkan oleh Bu Inggar, mendengarkan secara aktif. Kemudian menurut Bu Inggar, memberdayakan coach itu perlu atau tidak? Sepertinya perlu itu Pak, karena dengan kita melakukan coach untuk memberdayakan coach kan kita jadi lebih tahu kompetensi coach tersebut kan. Jadi saya rasa itu sangat diperlukan Pak. Oke, menarik sekali. Jadi pembahasan kita siang hari ini. Jadi Bu Inggar, saya itu mencatat hasil observasi dalam form survei akademik. Namun sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Inggar setelah sesi coaching bersama tadi dan coaching bersama saya ini. Perasaan saya tentu saja lebih senang ya Pak, senang mendapat motivasi baru juga. Saya jadi lebih bisa tahu di mana kelemahan saya, sehingga saya juga bisa memperbaiki kelemahan yang saya punya. Saya ada yang terlewat Bu. Ini kembali ke belakang ya. Ada yang terlewat. Jadi kalau menurut Bu Enggar, kalau ingin menjadi coaching yang baik itu ada trik-trik khususnya enggak? Trik yang baik menjadi coach. Yang jelas kita menjadi pendengar yang baik untuk coach kita. Oke. Tidak memberikan solusi kepada coach, kita justru men-trigger seperti memancing agar coach itu bisa mengeluarkan solusi atau ide yang mereka punya. Jadi kita cukup menjadi pendengar yang baik saja kalau menurut saya, Pak. Oke. Baik, semoga nanti rencana Bu Inggar ini bisa berjalan lancar dan kompetensi Bu Inggar sebagai coach itu dapat meningkat lagi. Oke. Dan mungkin kita cukupi pertemuan kita pada pasca coaching ini, Bu. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin, terima kasih Pak.